saya di Subagio, saya dari SMA Gamelan 1 Madiun. Di sini saya nanti akan mencoba dari perbaikan sistem rem mekanik dari sepeda motor Yamaha Pegaforce 2019. Sebelumnya kita persiapan dahulu untuk bekerja ya. Yang pertama adalah keselamatan kerja ya. Alat keselamatan kerja sangat penting sekali. Alatnya seperti ini, kita masker, ada sarung tangan, kacamata, terus alatnya ini ya. Alatnya ini yang kita pakai nanti ini. Nah ini ya. Amur pengikat dari tuas pengikat rem ya. Kita lepas. Nah, cara ini diinjak pedal remnya atau ditekan. Kita tempatkan di bak magnet supaya tidak bergeseran. Ini pegasnya ya. Ini pinnya kita tempatkan di sini supaya tidak bergeseran. Menggunakan kunci 12. Jangan lupa tempatkan di mangkok magnet supaya tidak bergeseran. Setelah itu kita kendorkan dari as roda ya. Dengan cara menggunakan kunci 17 dan 19 ya. Yuk. Kendorkan dengan cara ini ditahan, ini diputar ya. Putarnya jangan salah ke kiri ya. Ini. Kendorkan dari pengikat kunci 12. Ini dikendorkan, penyetel dari rantai ya. Kendorkan kanan kiri. Setelah kendor, tekan roda ke depan untuk melepas dari rantai dengan cara seperti ini. Nah ini kendor, terus kita lepas rantainya. Kita lepas as rodanya. Jangan lupa menyetel rantainya kita pasang di mangkok magnet. Gearnya, terus ini dilihat ya, ini diperiksa juga, sekalian memeriksanya, periksa dari gear masih bagus. Ya, lepas komponen rem tromolnya, kita lepas ya. Kita lepas. Di sini nih ada sepatu rem, ada pegas, terus ada nanti tromolnya ini ya, tromolnya ini. Yang pertama-tama nanti bersihkan dahulu ya, semuanya dibersihkan. Tromolnya menggunakan air karena ini nanti dia berdebu ya. Cuci dulu. Kenapa dibersihkan menggunakan air? Masalahnya ini nanti kalau biasanya digunakan di sini debunya sangat banyak sekali, sehingga kalau kita semprot menggunakan kompresor itu nanti debunya akan menyebar dan membuat polusi. Ya, bersih dulu. Dari kampas rem itu kita bersihkan menggunakan kompresor udara ya. Kita gunakan kompresor udara. Sepatu rem ya atau kampas remnya dengan cara seperti ini ya. Di sini ini sepatu remnya, ini pegasnya ya. Kita lepas. Lepas pengukit, tuas pengukit dari rem ya. Kita lepas ya. Kita lepas semuanya dulu.
Periksa ketebalan dari sepatu rem atau kampas remnya dengan cara yang pertama adalah dari bagian sampingnya. Ini spesifikasinya adalah 2 mili. Ya, kita dapat di sini masih 4,8 mili ya. Untuk tengah, bagian tengah ya, berarti 3 nanti, 1 2 3 kita ukur. Yang pertama 4,8, 4,5, 4,8 sama. Dua-duanya harus diperiksa ya, dua-duanya harus diperiksa untuk mengetahui keausan dari sepatu rem atau kampas rem. Nah, ini masih bagus. Setelah itu kita periksa dari pernya ya. Pernya, cara pemeriksaannya biasanya nanti kalau pernya ini kan ini ada sistem pengungkitnya. Nah, ini adalah camshaft pengungkitnya ya, camshaft pengungkitnya. Ketika nanti ini diungkit ya, ketika nanti ini diungkit sehingga dia nanti akan mengembang. Ketika mengembang maka per ini nanti dia harus bisa kembali ya, per ini nanti harus bisa kembali. Jadi pemeriksaannya nanti ini ditarik ya, menggunakan istilahnya uji tarik ya, uji tarik. Karena nanti kembalinya harus semula seperti ini ya. Biasanya nanti kurang lebih uji tariknya sekitar 3-5 kilo untuk per ini. Dari pemeriksaan dari camshaft rem mekanik, yang pertama kita periksa adalah alur ya, alurnya ini, alur dari tuas remnya ya. Ini alurnya harus sama persis, harus bisa masuk plug seperti ini, harus bagus. Ini alurnya biasanya nanti kalau pemasangannya tidak tepat ini biasanya terluka ya. Yang kedua adalah ini ya. Kita periksa dari camshaftnya ya, kita periksa dari camshaftnya. Camshaftnya ini bentuknya pipih. Biasanya nanti kalau dia sudah aus itu ada luka ya, ada luka di sini ya, ada luka di sini atau bekas dari sepatu remnya ini tadi ya, bekasnya sini. Biasanya nanti kalau dia diungkit biasanya nanti ini akan menimbulkan luka di sini. Itu harus kita periksa juga ya. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah pemeriksaan dari diameter camshaft ya. Ini diameter camshaftnya harus bergerak bebas. Ini harus bergerak bebas, tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu kencang ya. Ini harus kita periksa juga. Ya. Selanjutnya kita periksa dari indikator keausan kampas rem ya. Ini indikator kampas rem ini harusnya bengkok, tidak boleh lurus ya. Nanti kalau lurus biasanya nanti tidak akan kelihatan kalau nanti indikatornya sampai mana. Setelah itu kita periksa diameter linding tromol ya. Kita periksa untuk sepeda motor ini batas servisnya adalah 131 ya. Berarti 131. Di sini masih 128 ya. Ini masih bagus ini. Ini untuk spesifikasinya atau batasnya, batas dari diameter keausannya, keausan linding tromolnya itu adalah 131 untuk sepeda motor Pega Pos. Setiap pemeriksaan harus melihat buku manualnya ya. Setelah dibersihkan kita amplas ya, kita amplas dengan rata untuk menghilangkan kotorannya ya, yang masih tersisa kita amplas sampai halus. Terus kita periksa dari alur linding tromolnya ya. Biasanya nanti kalau di sini nanti dia ada luka atau goresan bekas dari kampas rem, itu nanti akan nampak. Nah, itu nanti biasanya kalau memang sudah aus biasanya ada semacam alur. Nah, semacam alur. Itu nanti biasanya kalau di dalam troubleshootingnya atau nanti kerusakannya itu nanti penyebabnya nanti ketika alur ini ada, maka
rem ini nanti dia akan tersendat-sendat ya, atau tidak pakem ya, tidak pakem. Atau ya, sepatu remnya kita bersihkan menggunakan amplas ya, dari kotoran dan minyak ya, kita bersihkan dan meratakan. Fungsinya ini adalah membersihkan dan meratakan ya, ini ya. Dua-duanya harus kita bersihkan ya, dua-duanya harus bersihkan dari debu ataupun dari minyak ya. Sekarang kita akan merangkainya atau memasangnya ya. Yang pertama pasang dari camshaftnya ya, camshaftnya di rumahnya Romo. Terus lihat tandanya, ini ada tanda, ini harus sampai di alurnya ini ya, tandanya harus supaya nanti bisa masuk ya, kayak seperti ini ya, bisa masuk. Terus pengungkitnya, ini juga ada tandanya ya, pengungkit juga ada tandanya ya. Ini nanti kita temankan di sini ya. Nah, harus bisa secara halus ya, harus bisa secara halus, tidak boleh dipaksa ya. Untuk pemasangan per jangan sampai salah ya. Untuk pemasangan per pegas dari komponen rem ini sebenarnya sudah beda ya. Dilihat dari ketebalan pernya, yang satu tebal, yang satu tidak ya. Ini nanti ditempatkan pada bagian yang memang sudah ditentukan. Contohnya gini, bagian leading maupun nanti trailingnya ya. Contoh mengidentifikasinya. Ini ada bagian dari bisa dilihat ya, ini bengkoknya berlawanan ya, bengkoknya per berlawanan, dan yang satunya bengkoknya sama ya, bengkok dari per ini sama ya. Ini harus nanti pemasangannya harus tepat, kalau tidak tepat biasanya nanti mengunci. Kalau dilihat dari konstruksinya ya, kalau dilihat dari konstruksinya berarti untuk yang bengkoknya sama itu nanti berada di bagian sini ya, bagian ini, bagian primernya ya, bagian yang tetap ya, bagian yang tetap. Pernya berarti dia ulirnya ulir kasar, terus nanti bengkoknya nanti sama bagian primernya, sedangkan bagian sekundernya itu menggunakan per yang agak lembut ya, agak kecil, terus nanti bengkoknya berbeda seperti ini ya. Kita gunakan di sini. Pasangkan dulu bagian primernya ya, bagian primernya kita pasang ya, kita pasang, terus nanti bagian sekundernya kita tekan. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti seperti ini pemasangannya. Bagian yang kita pasang adalah bagian sekundernya dahulu, bagian yang tetap, terus nanti bagian yang primernya yang ada camnya. Nah, bagian camnya ya. Kita coba dulu untuk supaya nanti dia kedudukannya tetap ya. Dalam pemasangannya harus kita coba dahulu ya. Ya. Untuk jenis washernya, untuk jenis washernya ini berbeda ya. Untuk jenis washer yang bagian kiri, bagian dari gear, ini washernya lebih kecil ya. Ini lebih kecil, ini lebih kecil ya. Nah, ini lebih kecil. Sekarang kita coba kita masukkan sini yang besar. Ini tidak akan mungkin bisa masuk ya, harus dipaksa. Tapi yang ini pasti akan masuk. Ini washernya di sini untuk bagian yang kecil, washer yang kecil. Sedangkan washer yang besar ini nanti kita gunakan di bagian tromolnya ya, untuk mengikat tromolnya. Kita pasang tromolnya ya. Perhatikan dalam pemasangan tromolnya atau pemasangan dari sistem remnya ini ya, perhatikan ini harus bisa bergerak bebas ya. Nanti kalau ini terbalik, biasanya kalau kampasnya terbalik ini bisa dimasukkan agak keras, tetapi ketika nanti kita lepas ini nanti akan susah ya, akan susah sekali ya. Nah, akan mengikat ya, akan mengunci. Jadi mohon diperhatikan ketika nanti pemasangan dari sepatu rem atau kampas rem ya. Contohnya gini, contohnya
ini ada bagian yang sedikit tidak rata, dan ini adalah bagian yang rata. Ya, perhatikan dulu di sini pada sekundernya, ya, pada penggeraknya. Ini adalah tidak rata, sedangkan di sini rata. Ya, pemasangan yang benar adalah ini yang rata, sedangkan yang sini ini sama. Ya, ini sama untuk bagian primernya atau tetapnya. Kita pasang roda belakang, ya, kita pasang roda belakang. Kalau mengetop pun harus menggunakan palu karet, ya, jangan sampai menggunakan palu besi, ya. Kita pasang untuk mengikat. Pasang baut torsinya supaya nanti tromolnya tidak bergerak-gerak. Jangan-jangan kencangkan, tidak bergerak-gerak. Setelah itu pasang bar pengembali, ya, bar pengembalinya kita tekan. Nah, sudah masuk. Kita pasang dari ininya, penyetelnya. Ini adalah pengikat kerja. Sekarang ini kita setel remnya, ya. Kita setel remnya. Dengan dari baut torsinya kurang lebih nanti kalau di sini spesifikasinya adalah 16 Nm, ya. 16 Nm, ya. Kita coba sampai kunci momennya ini nanti dia bunyi klik. Nah, ini berarti sudah, ya. Penyetelan dari rantai sama, ya, kanan kiri sama, dan jarak rantai, ya, jarak rantai dari lurus ini ketika nanti dia di setel standarnya nanti adalah sekitar 10 sampai 20 mili. Jangan dari mur as roda kita menggunakan kunci momen. Untuk pengencangannya sekitar 60 Nm. Kita setel dahulu, ya. Di sini ada skalanya Nm, kita setel, ya. 60. Kita kencangkan, ya. Nah, kalau ini berarti sudah kencang, ya. Untuk penyetelan jarak pedal, ya, untuk penyetelan jarak pedal ini nanti kita gunakan penggaris, nanti kita tempelkan di sini. Terus nanti kurang lebih ketika nanti diinjak, ya, karena ya 20 sampai 30, ya, 20 sampai 30 berarti 20 ditambah 20. Untuk jarak bebas pedalnya, ya, untuk jarak bebas pedalnya kita ukur menggunakan penggaris dan jangka sorong atau penggaris lainnya. Ini kurang lebih adalah 20 sampai 30 mili, ya. Ini jarak bebasnya. Remnya berarti sepeda motor harus kita angkat, ya. Kita angkat. Setelah on nanti coba kita lihat di sini, ya. Lampu atau bolam rem harus nyala. Harus nyala. Nah, harus nyala. Harus nyala, ya. Ini adalah nanti ini adalah untuk jarak bebasnya. Ketika nanti terjadi pengereman, lampu ini harus nyala, terus nanti tidak langsung mengikat remnya kalau ada jarak bebasnya. Berarti ketika nanti diinjak remnya, ini nanti tidak harus langsung mengunci seperti ini, tapi harus bebas dahulu, ya. Baru nanti ada tekanan baru mengunci. Demikian tadi penjelasan dan analisis serta perbaikan dari sistem rem mekanik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.